Bismillahirrahmanirrahim. اعلموا أني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يأمركم رسول الله أن تلزموا مكانكم ولا تبرحوه حتى لو رأيتمونا تخاطفنا الطير. أحد أحد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan Bang Tri Channel. Dan kali ini kita akan kembali dihibur oleh Mas Elia. Di sini makin ketahuan bahwa nih orang memang gak jelas sahabat ya. Ngakunya pria, laki-laki, pejantan tangguh, perkasa, preman kain sarung. Dengan segala ucapan manis di bibirnya itu, bibir yang selalu terlihat merah merona di akun TikToknya, tapi jadi breaking news di podcast Richard Lee. Breaking news ya. Tapi ketika diajak untuk berdebat, berdiskusi dengan Koh Donditan, dia takut sahabat. Ini bukan kata saya. Kata Dr. Richard Lee yang beberapa hari lalu mengundang si Ongo ini. Kan viral itu videonya. Dan Oten menganggap viralnya video Elia di Dr. Richard Lee itu adalah sebuah prestasi. Padahal tidak. Itu malah menunjukkan bahwa selama ini Oten keliru. Banyak sekali Oten yang keliru tentang pemahaman mereka, konsep mereka tentang ketuhanannya. Ada yang selama ini menyamakan antara Yesus dan Isa itu. Dan dengan hadirnya si Elia, ternyata selama ini salah, berbeda. Dan kali ini ada sebuah VN beredar ya sahabat, VN Dr. Richard Lee ke Elia ini untuk kembali mengundang Elia di podcastnya dia, Dr. Richard Lee. Mari kita dengarkan dulu VN-nya sahabat. Shalom Elia. Elia, podcastmu di tempatku tuh keren banget loh. Secara nggak langsung kamu menjadi pewarta Injil. Dan banyak yang belain kamu sebenarnya. Jadi aku seneng banget sih, kontenmu tuh sampai nonton 3,1 juta viewers loh, luar biasa banget. Elia, ini ada yang bagus sih menurutku yang harus diangkat sih, dan kita perdalam. Tentang Yesus Kristus dan Nabi Isa, ya. Itu aku pengen datangin. Nah, itu tuh menurutku bagus, dan kamu pasti akan bisa. Kalau bukan kamu, nggak ada yang bisa kalau menurutku sih. Dan kamu harus... Aku kasih saran, kamu harus ambil momen ini. Tenang aja, aku akan jagain kamu. Dan kita akan lari cuma di situ aja, kayak gitu punya. Dan menurut aku, ini adalah momen yang tepat untuk mewartakan Injil, untuk, misionaris ya. Lebih baik. Kamu pertimbangkan ya, Elia. Thank you. Nah awalnya ketika saya pertama kali mendengarkan VN ini, saya memang langsung percaya ini adalah suaranya Dr. Richard Lee. Dan saya sempat berpikiran begini sahabat, ini kurang ajar juga nih Dr. Richard Lee. Kemarin dia ngundang Ustadz Felix Xiao dan Ustadz yang lain, Ustadz Salim dan sebagainya. Di situ dia mengatakan Islam ini keren. Enak berteman dengan orang Islam, lebih asyik berteman dengan orang Islam, dan bahkan dia mau belajar Islam kepada Ustadz Felix Xiao dan juga Ustadz Salim gitu. Tapi kok tiba-tiba ada VN seperti ini, seolah-olah dia juga seorang misionaris. Itu pemahaman saya ketika pertama kali mendengarkan VN tadi. Ada pula yang mengatakan Dr. Richard Lee ini adalah seorang misionaris terselubung dan sebagainya. Tapi saya tetap tidak mau mengatakan itu ya. Dr. Richard Lee ini adalah misionaris terselubung. Sama dulu kayak siapa itu namanya yang undang-undang ustadz dekat dengan UAS. Akhirnya dia tunjukkan siapa dia gitu ya. Ternyata dia seorang misionaris juga. Artis siapalah namanya itu. Dan saya mengira dengan adanya VN tadi, Dr. Richard Lee ini seperti itu juga. Sebelum ada klarifikasinya sahabat. Jadi ada klarifikasi dari Dr. Richard Lee ini. Ternyata tujuan VN itu bukan untuk persekongkolan atau menunjukkan dia seorang misionaris. Tapi apa? Nah, berikut disampaikan di sini sahabat. Benar, itu adalah suara saya. Jadi ceritanya pertama kali podcast itu adalah dengan Elia.
lalu setelah dengan Elia, dengan Ustadz Dennis Lim, lalu dengan Ko Felix Xiao. Namun pada perjalanannya saya ingin menayangkan Ko Ustadz Felix Xiao dulu, Ustadz Dennis Lim, baru saya memberikan pandangan secara naskani melalui Elia. Nah, sampai di sana ada diskusi yang menarik yang baru pertama kali juga saya dengar, yaitu apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang berbeda. Itu mengejutkan saya karena selama ini saya menganggapnya itu adalah pribadi yang sama. Dari pengakuan Dr. Richard Lee ini yang mengatakan bahwa selama ini dia menganggap Nabi Isa itu sama dengan Yesus. Jadi tuduhan para oten nih, dengar ya para oten, termasuk Elia itu sendiri yang mengatakan bahwa yang suka menyamakan Yesus dan Isa itu adalah umat Islam. Nih pengakuan jujur dari Dr. Richard Lee bahwa selama ini dia yang mengakui bahwa Yesus dan Isa itu adalah pribadi yang sama. Terbantahkan tuduhan oten kepada umat Islam yang selama ini suka sekali menyamakan Nabi Isa dengan Yesus. Makin menarik ya sahabat, coba kita dengarkan lanjutannya. Saya dan tim tertarik banget untuk mengangkat cerita ini dan berdiskusi secara sehat, bukan debat. Ya, dari tim menyarankan untuk mengundang Donditan dan Elia di sini. Ya. Lalu dihubungi Donditan, kok Donditan bersedia. Dan ketika tim saya mengundang Elia tidak bersedia karena ketakutan. Tuh, ketakutan, dengar tuh para penggemarnya si Elia ini ya, mas-mas yang mengaku pria tapi nggak punya jakun. Ternyata dia yang selama ini koar-koar di TikTok itu dengan video-video editan dia, potongan-potongan videonya, yang kalau ngomong itu seperti orang si paling waria, si paling sejarah. Tentu saja berdasarkan catatan sejarah, kisah-kisah palsu tersebut sangat terkenal di kalangan sekte Kristen heretik di tanah Arab. Tapi ketika diajak untuk berdebat, berdiskusi sehat, terutama dengan Kodonditan, ciut nyalinya. Ciut nyali. Terutama tentang pernyataan dia yang mengatakan Yesus dan Nabi Isa itu berbeda, mati ketakutan sahabat. Ya di sini makin terjawab keraguan kita kemarin bahwa dia ini betul-betul laki-laki apa perempuan. Nah, saya sempat bingung ini pria atau wanita. Ini tidak bicara gender ya, tapi memang membingungkan. Tampilan selalu keren. Di sini tim saya berusaha membujuk Elia dan akhirnya tim saya minta dengan saya nih, Dr. Richard coba dong bujukin Elia. Nah terjadilah voice note tersebut. Jadi voice note tersebut itu benar adalah suara saya, langkah saya untuk membujuk dia, dan itu salah saya karena saya terlalu menggebu-gebu dan terlalu ingin merayu dia untuk datang ke podcast saya untuk berdiskusi lagi. Sebenarnya banyak banget yang pengen diskusi dengan Elia. Kodonitan, bahkan Ustadz Felix Xiao sendiri tuh ngomong dengan saya pengen berdiskusi langsung dengan Elia, baik di podcast ataupun tidak dalam podcast. Sudah terjawab ya sahabat bahwa sebetulnya VN itu adalah benar suara Dr. Richard Lee ini, tapi itu dalam rangka merayu si Ongok Raya supaya dia mau lagi datang ke podcastnya Dr. Richard Lee untuk mendiskusikan pernyataan kontroversinya kemarin itu dengan para ustadz. Supaya dua arah, tidak satu arah. Kan tujuannya baik itu. Karena si Ongok Raya ini sudah ketakutan, ciut nyalinya, makanya dirayu oleh Dr. Richard Lee. Bahwa dia hebat, viral, videonya kemarin ditonton 2, sekian juta. Dan ini waktu yang tepat untuk mewartakan Injil oleh seorang misionaris seperti Anda. Kan gitu ya. Sebetulnya Dr. Richard Lee ini mau menghadapkan dia kepada orang-orang yang betul-betul berilmu dan paham sejarah. Bukan sekedar cuap-cuap di akun TikToknya dengan menggabungkan video-video potongan gitu. Ya tapi setidaknya para oten sadar lah ya. Bahwa orang yang kalian banggakan itu, yang kalian anggap cerdas itu, ahli sejarah itu, mati ketakutan ketika berhadapan dengan Koh Donditan dan Ustadz Felix Xiao. Tapi saran saya nih ya kepada Dr. Richard Lee, nggak usahlah dengan para ustadz yang punya ilmu yang tinggi itu. Undang saja dia dengan pendetanya yang berbeda pendapat. Ya, seperti kemarin pendeta Esra Soru yang mengatakan bahwa Elia itu salah juga ketika dia mengatakan bahwa Nabi Isa dan Yesus itu berbeda. Karena Nabi Isa dan Yesus itu juga punya banyak persamaan. Richard Lee itu ya, saya kira perempuan, ternyata laki-laki yang diwawancara itu. Ya, nama Elia itu loh. Ya, lalu menunjukkan sejumlah perbedaan antara Isa dan Yesus. Kesimpulannya, Yesus dengan Isa itu adalah pribadi berbeda. Tapi pikirkan juga sejumlah persamaan. Karena Isa di dalam Quran itu mamanya nama Maryam atau Maria, bapaknya juga nama Yusuf. Kalau menemukan dua orang yang mamanya nama sama, itu masih masuk akal. Tapi mama dan bapaknya namanya sama,
dengan rentetan peristiwa-peristiwa yang sama. Kesamaan ini nih, kenapa? Tentu saja berdasarkan catatan sejarah, Kampret.